Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Megawati Butar-Butar. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu periode keempat tahun 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan NIM 25309189. Mengajar di SD 091358 Haranggaul. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Anak-anak, selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Andra maju ke depan untuk memimpin doa. Marilah kita bersatu dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mau belajar, berikanlah kami kepintaran agar kami bisa mengerjakan pelajaran yang diberikan guru kepada kami. Dan juga ya Tuhan, berikanlah guru kami kesabaran dan kesehatan agar bisa mendidik kami dengan baik. Inilah doa yang kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nama Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Bagaimana perasaannya hari ini? Menyenangkan. Atau ada yang menyedihkan? Karena ini masih pagi-pagi, pasti semangat kan untuk menerima pelajaran. Adakah di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya kan? Oke, karena hadir semuanya, maka sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan asesmen awal. Oke, silakan kumpul dari kelompok 1, kelompok 2. Oke, nah materi kita pada hari ini yaitu mengenai perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Nah, sebelum kita memulai, kita bernyanyi terlebih dahulu. Perempuan kita hadir di sini, tetapi kita satu. Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersama dari dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Haleluya, Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki sebagai citra Allah yang sederajat dan saling melengkapi. Nah, siapa yang masih mengingat pelajaran kita minggu yang lalu? Oke, silakan. Ya, laki-laki dan perempuan sederajat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sederajat? Sama. Maka di sini bisa kita lihat apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu materinya mengenai laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Nah, sekarang
Sudah? Sudah? Sudah. Nah, tadi gambar yang pertama, siapakah yang melakukan pekerjaan ini? Ibu. Siapa? Ibu. Gambar yang kedua, Ibu. ibu juga. Maka yang berperan dalam gambar ini hanya Ibu. Nah, disinilah hanya yang berperan hanya ibu. Coba kita lihat dari sini. Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki peran Tuhan menciptakan dunia dengan sangat baik dan transparan. Jika dunia ini hanya dipenuhi oleh perempuan atau laki-laki saja, maka perencanaan Tuhan yang indah tidak akan terpenuhi. Maka laki-laki dan perempuan harus bekerja sama untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Laki-laki dan perempuan memiliki aneka peran dan tugas dalam pekerjaan. Peran dan pekerjaan laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh keadaan Misalnya, laki-laki memilih pekerjaan dan peran yang agak keras dan membutuhkan tenaga, sedangkan perempuan cenderung memilih jenis pekerjaan dan peran yang lebih halus. Namun, seiring perkembangan zaman dan perjuangan gender, maka pekerjaan dan peran yang disukai laki-laki juga disukai oleh perempuan. Contohnya, perempuan yang menjadi supir bus atau supir truk atau arsitek, laki-laki yang menjadi perawat, joki, atau pesawat suku. Anak-anak, sekarang pada kita lihat video tentang manusia dan Eden yang diambil dari Genesis 2 ayat 8 sampai 20. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, Lihatlah, kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. lalu Tuhan Allah membuat
Jadi anak-anak, perempuan diciptakan dari dua unsur laki-laki. Makanya perempuan dan laki-laki dikatakan sederajat. Jadi perempuan harus dihormati dan disayangi sebagai teman. Laki-laki dan perempuan memiliki banyak perbedaan. Namun ini tidak menyebabkan perempuan dan laki-laki saling bertolak belakang, tapi saling mengisi dan melengkapi. Nah, anak-anak sekalian, sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam suka dan duka. Dia mengenai laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Nah, sekarang di sini coba diskusikan apa saja yang kamu lihat dari video tadi. Kita bahas pertanyaan itu. Nomor 1 dari kelompok 1. Kelompok 1. Apa tadi pertanyaannya, Den? Apa yang kamu lihat di Taman Eden? Apa yang kamu lihat di Taman Eden? Dari kelompok 2. Pertanyaannya. Ada berapa sungai? Kelompok 1. Mengapa Allah menciptakan Hawa? Apa? Mengapa Allah menciptakan Hawa? Coba nomor 1, siapa yang bisa jawab? Oke. Akan aku nomor 1. Apa yang kamu lihat di Taman Eden dari video tersebut? Adam dan Hawa serta segala ciptaan. Iya. Adam dan Hawa serta segala ciptaannya. Ada berapa sungai yang di video tersebut? Ada 4. Sungai apa aja tadi itu? Bison, Tigris, Efrat, satu lagi. Nah, ada 4. Dan yang ketiga, mengapa Allah menciptakan Hawa? Hawa. Iya, supaya Adam tidak kesepian. 4. Siapa nama manusia pertama yang diciptakan Allah? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Inilah tadi beberapa pertanyaan dari video yang telah kita tonton. Nah, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, diciptakannya lah Adam dan Hawa. Nah, di sana tadi kita lihat bahwa bukan hanya Adam dan Hawa aja yang diciptakan, tetapi ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada sungai. Nah, itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, manusia pertama tadi yang diciptakan hanya siapa? Adam. Tetapi karena dilihat Tuhan tidak bagus jika hanya si Adam saja yang diciptakan, maka diciptakannya lah Hawa. Ketika dia tertidur, maka diambil dari mana tadi? Dari tulang rusuknya. Diciptakannya lah Hawa. Maka seperti materi kita pada hari ini, laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi. Nah, menjadi dan inti daripada video tadi dan beberapa pertanyaan itu. Nah, sekarang Ibu berikan tugas berikutnya.
Coba bacakan dari hasil diskusi kelompok 1. Diskusi kelompok 1. Apa tugas atau peran ayah juga di dalam keluarga? Memberi nafkah, menjadi pelindung dan teladan bagi anak-anak, berperan sebagai pendidik dengan memberikan nilai dan disiplin serta menjadi teman dan pendengar yang baik untuk membangun kedekatan emosional. Oke, yang kedua coba dibacakan teman yang sebelahnya. 2. Tugas atau peran ayah yang mana yang tidak dapat dilakukan oleh ibu. Menjadi pelindung keluarga, penyedia ekonomi, dan panutan dalam menentukan arah hidup anak. Oke. Apa yang terjadi di dalam keluarga jika tidak ada ayah? Sulit menyesuaikan diri, terlibat dalam konflik atau korban, kemungkinan gangguan kesehatan fisik dan mental, gangguan emosi, Rendahnya. kepercayaan diri, kesulitan dalam hubungan sosial. Oke. Apa peran ibu yang tidak bisa dilakukan oleh ayah? 1. Hamil, melahirkan, menyusui. Oke. Nah, kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil kelompok mereka. Nomor 1, apa tugas atau peran ayah di dalam keluarga? Apa tugas ayah di dalam dan perannya di dalam keluarga? Itu mencari nafkah. Apa lagi? Melindungi keluarga. Dan yang kedua, apa peran ayah yang tidak dapat dilakukan oleh ibu? Yaitu menyediakan ekonomi dan apa? Dan menjadi panutan dalam menentukan arah hidup anak. Nah, inilah hasil diskusi daripada kelompok 1. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang masuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. 1. Apa tugas atau peran ibu di dalam keluarga? Pendidikan, memberi kasih sayang dan cinta, memberi rasa aman dan nyaman buat keluarga, dan sebagai guru bagi anak-anaknya. Berikut. Tugas atau peran ibu yang mana yang tidak dapat dilakukan oleh ayah: melahirkan, menyusui, dan mengandung. Oke. Yang ketiga. Apa yang terjadi di dalam keluarga jika tidak ada ibu? Kembali sensitif, percaya dirinya rendah, dan mengalami kecemasan. Nomor 4. Berikan contoh bentuk saling menghargai antara perempuan dan laki-laki, saling mengasihi satu sama lain, dan tidak menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan. Oke. Nah, hasil diskusi kelompok 2 yaitu yang pertama, apa peran ibu di dalam keluarga? Apa yang menjadi peran ibu? Yaitu memberi rasa aman dan nyaman buat anak-anaknya. Dan sebagai apa lagi? Ibu di dalam keluarga guru bagi anak-anaknya. Dan yang berikut, tugas atau peran ibu mana yang tidak dapat dilakukan oleh ayah? Melahirkan, mengasuh, menyusui. Iya. Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika di dalam keluarga tidak
itu merasa dirinya rendah. iya merasa dirinya rendah atau kurangnya percaya diri, sering cemas. Itulah jika tidak ada ibu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan duduk. Nah, sebagai penguatan dari kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang bisa? Rangkumannya atau penguatannya bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sepadan atau sederajat, sehingga manusia itu diciptakan Allah agar manusia mau dan mampu mengenal dan melayani serta mengasihi Allah melalui segala ciptaannya, di mana dapat kita lihat secara fisik laki-laki dan perempuan itu sungguh berbeda, tetapi bagi Allah perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukanlah suatu tanda bahwa mereka saling membutuhkan, sehingga perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Artinya perempuan memang diciptakan untuk menolong laki-laki, atau laki-laki menjadikan perempuan sebagai pendamping yang sepadan. Maka perempuan dan laki-laki memiliki persamaan, perbedaan sebagai kekhasan masing-masing, seperti watak dan sifat. Perbedaan itu bukanlah membuat mereka saling bertolak belakang, justru untuk saling mengisi dan melengkapi. Nah, dengan itu di sini akan Ibu berikan asesmen akhir mengukur sejauh mana kemampuan kalian setelah pembelajaran ini berlangsung. Oke, sudah. Nah, itu bisa nanti dikumpulkan asesmen akhirnya. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi kita pada hari ini. Apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, dan apakah mana? Nomor 2. Nomor 1 apa ini? Hah? Senang. Nomor 2? Senyum. Mana Dede nak senang daripada senyum? Senang. Oke, terima kasih kepada anak didik kami atas perasaan yang dialami pada hari ini. Nah, sekarang sebelum kita menutup, ada baiknya kita melihat apa yang menjadi kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama yang menjadi kesimpulan yaitu di masyarakat kita sering melihat dan mendengar bahwa perempuan lebih banyak dibatasi dalam bersikap,
bertingkah laku, bahkan di dalam bercita-cita. Perempuan seolah-olah tidak perlu sekolah yang tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak dan mengurus rumah tangganya. Demikian juga di dalam melakukan pekerjaan atau memilih profesi. Nah, itulah kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, sebaliknya, jika kaum laki-laki akan dipandang aneh seandainya dia menggendong bayi, memasak, mencuci piring atau pakaian, maka itu dipandang aneh. Dan yang ketiga, Tuhan menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki, meskipun secara kodrati perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan, tetapi mereka memiliki derajat yang sama dan sepadan, sehingga mereka dapat bekerja sama serta saling melengkapi. Pada zaman sekarang, pekerjaan dan profesi semakin terbuka lebar bagi laki-laki dan perempuan. Apa yang zaman dulu dipandang pekerjaan dan profesi perempuan, kini dikerjakan oleh laki-laki juga. Begitu juga dengan sebaliknya. Inilah yang menjadi kesimpulan atas materi kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk pelajaran minggu yang akan datang, yaitu mengenai karya keselamatan Allah melalui tokoh-tokoh Perjanjian Lama itu supaya dipelajari. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Berlan, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sebentar lagi kami mau pulang ke kami di perjalanan. Kami sambut dengan kami masing-masing dengan baik. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat siang.